Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kinasih sedulur semuanya, dimanapun kalian berada. Kajian kali ini tentang di akhir zaman Satrio Piningit menunjukkan ilmu dan laku yang sesungguhnya Ratu Kidul dan Nabi Khidir alaihissalam. Sudah mengertikah dan sadarkah kita jika semua manusia terlahir berasal dari nafsu dan rasa? Tapi ketika kita terlahir ke dunia, apakah kita mengetahui maksud dari nafsu itu apa? Dan juga dari rasa itu apa? Dan sudahkah kita bisa membedakan antara nafsu dan rasa tersebut? Dan juga apakah kita mengetahui jalannya? Oleh sebab itu, dari ketidaktahuan kita, maka kita dibimbing oleh orang tua untuk bisa menemukan nafsu dan rasa yang sebenarnya. Maka dari itu, tugas orang tua selesai hingga sampai kita menemukan jodohnya sebagai pasangannya masing-masing. Karena apa? Karena sudah tersampaikan nafsu dan rasa yang sesungguhnya tersebut. Jadi, laku perjalanan dan ilmunya sudah sampai kepada wadahnya. Akan tetapi, kebanyakan di antara mereka tidak ada yang mengetahui dan mengerti. Karena semakin kesini, pengetahuan semakin banyak dengan pemahaman-pemahaman, pendapat dan penafsiran, sehingga laku perjalanan dan ilmu yang sesungguhnya tersebut semakin hilang hingga sampai tidak terbaca. Contohnya saja, banyak tulisan yang tidak terbaca dan wadah yang tidak ada isinya. Makanya bacaan harus ada tulisannya. Begitupun juga wadah harus ada isinya. Dan laku juga harus ada ilmunya. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, segala sesuatu sebelum ada isinya, haruslah ada wadahnya terlebih dahulu, agar supaya tidak kocar-kacir kemana-mana. Untuk itu, bagaimana kita bisa menemukan wujud dari wadah tersebut sebagai wadah laku dan ilmu, wadah nafsu dan rasa yang sebenarnya? Karena selama manusia itu hidup, manusia akan selalu memiliki nafsu dan rasa. Dan manusia itu selama masih bernyawa di dalam kehidupannya, dia akan merasakan atau menyaksikan sendiri baik alam dunianya maupun alam akhiratnya. Semasa hidupnya, semua ia rasakan, baik surga dan nerakanya, hari akhir, hari perhitungan, hari pembalasan, dan juga hari kebangkitannya. Semua itu hanya bisa dirasakan dan disaksikan
ketika manusia masih memiliki ruh. Akan tetapi, kebanyakan di antara mereka mengira dan berpikir jika semua itu bisa dirasakan dan disaksikan jika ruh sudah meninggalkan jasad atau ketika meninggal dunia. Padahal sebenarnya perjalanan akhirat tersebut dirasakan dan disaksikan ketika manusia masih hidup, karena hanya rasa yang sesungguhnya manusia itulah yang bisa merasakan dan menyaksikan perjalanan akhiratnya. Sebab rasa tersebut akan selalu ada hingga manusia dari lahir sampai ajal menjemput. Itulah yang dinamakan Maha Kekal. Hanya saja, adakah manusia yang bisa menemukan kekekalan itu? Di mana tempatnya? Maka dari itu, hanya manusia yang sudah bisa merasakan dan menyaksikan akhir dari zamannya dan mengetahui perjalanan dan kehidupan akhiratnya di dalam kehidupannya, maka akan mengetahui dari sejatinya Ratu Kidul dan Nabi Khidir alaihissalam. Oleh sebab itu, Ratu Kidul ditangguhkan hingga hari kiamat. Apakah yang dimaksud sebenarnya? Yang dimaksud ialah karena sejatinya Ratu Kidul ialah sebuah ilmu rasa yang kekal. Makanya sampai kapanpun Ratu Kidul akan selalu tetap ada, dan sampai kapanpun Nabi Khidir alaihissalam tidak akan terlihat. Apakah yang dimaksud? Yang dimaksud ialah sampai kapanpun ilmu akan selalu ada, namun sampai kapanpun juga laku perjalanan tidak akan terlihat jika tidak ada yang memulainya. Oleh sebab itu, hanya satu sosok yang akan memulainya, karena sudah merasakan dan menyaksikan akhir zamannya. Makanya Ratu Kidul menampakkan diri, yaitu ilmu rasa yang sesungguhnya di akhir zaman akan tampak, dan Nabi Khidir alaihissalam akan terlihat jelas, yaitu lakunya yang sesungguhnya, karena ada yang memulainya. Jadi ketemu ilmu dan laku yang sesungguhnya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.